Oke guys, balik lagi dengan gue Mans di channel Mans Intro. Di sini kita akan bermain game Aku Si Juragan Kosan. Ini game sebenarnya dibilang baru banget enggak, kan udah sebulan yang lalu di awal November atau di akhir November gitu, atau awal Desember, saya kurang ingat. Jadi di game ini kita akan bermain untuk mengelola kosan. Tapi di sini saya mulai di hari ke-173 ya. Karena kalau mulai dari awal pusing juga. Karena cukup capek juga grinding game ini. Jadi di sini kita akan berperan sebagai Ilham, bisa diganti namanya ya. Jadi nama sendiri, nama masing-masing sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya sudah memiliki sebuah kosan, enggak sebuah. Ada beberapa kosan dan kafling ya. Di sini saya akan bermain sebagai Firman dan skinnya masih skin normal karena saya nggak mau nggak mau ganti skin biar kata natural, dan skin kosan pun juga masih yang normal, cuma diwarnain aja. Yang di sini ada kafling B. Kafling B ini ada warna putih, warna oranye. Saya mau ganti warna putih semua, tapi harganya terlalu mahal dan tidak mempengaruhi harga kosannya. Jadi saya stop untuk pewarnaan, jadi hanya di bagian bawahnya aja. Di sini kita lihat ada menu lainnya. Di sini ada nah ini dia. Di sini kosan saya ada kafling A. A-nya itu udah sampai A20 dan kafling B baru sampai B14. Berarti ke kosan yang ke-14 di kafling B. Di sini kita terima saja karena ada yang kosong tadi. Seperti yang sudah saya katakan di video gameplay sebelumnya, di video kemarin, apabila ada teman-teman yang ingin bercerita tentang kehidupan pribadi, nggak harus masalah, mau cerita curhat tentang percintaan dan lain sebagainya, bisa di chat di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan satu persatu dan kita ulas kembali di video selanjutnya. Karena belum ada yang berkomentar, maka saya akan kembali membahas tentang konseling. Karena saya kebetulan lulusan dari konseling, bimbingan dan konseling, sudah lulus S1, maka saya akan sedikit memberikan pengetahuan yang saya miliki kepada teman-teman semua sambil kita bermain game Aku Si Juragan Kosan. Jadi jika ada yang bertanya apa sih bimbingan konseling? Bimbingan dan konseling itu adalah terdiri dari dua kata, bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah berarti seseorang yang membimbing atau mengarahkan seseorang untuk menjadi lebih baik. Sedangkan konseling yaitu suatu kegiatan yang bersifat mengajak atau mendampingi atau membantu menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh seseorang. Jadi konseling ini ada yang disebut konseli, ada yang juga yang disebut konselor. Konselor itu misalnya saya yang sebagai yang membantu menyelesaikan masalah, dan konseli itu atau klien adalah orang yang ingin memecahkan masalah kepada konselor tersebut. Jadi konselor ini gunanya untuk membantu menyelesaikan masalah konseli agar kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu bisa dientaskan atau diselesaikan agar menjadi kehidupan efektif sehari-hari yang tidak lagi mengganggu kehidupan si klien ini.
gunanya konseling apa sih bagi kehidupan kita? Wah, kalau gunanya konseling itu apa namanya, bagus untuk kehidupan sehari-hari bagi manusia. Karena jika kita menghadapi masalah atau mempunyai masalah dan tidak terpecahkan atau tidak terselesaikan, maka akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Jadi misal kalau misalnya di anak-anak sekolah ya, anak-anak remaja, jika mempunyai masalah, contoh putus cinta ya, maka akan mengganggu apa namanya, pembelajaran bagi anak tersebut. Bisa jadi mengganggu konsentrasi dari siswa tersebut atau individu tersebut, dan mengakibatkan nilai akademik akan menjadi lebih anjlok atau turun ya. Kalau untuk orang-orang yang sudah bekerja gimana? Tentu misal ada masalah di keluarga, masalah dengan suami atau suami dengan istri atau dengan anak, itu akan mengganggu pekerjaan di tempat kerja akan terganggu, konsentrasi hilang, dan mengakibatkan pekerjaan tidak maksimal, sehingga yang harusnya kita bisa misalnya mendapatkan promosi di tempat kerjaan kita, ini malah jadi menurun kemampuan kita dilihat oleh atasan dan kita tidak jadi promosi. Nah, itu akan mengganggu ke yang lainnya juga, bisa mengganggu ekonomi keluarga juga dan lain sebagainya. Maka dari itu, kalau misalnya teman-teman semua mempunyai konselor atau guru BK di sekolah, jangan lupa gunakan fasilitas tersebut sebaik-baiknya. Karena apa? Itu akan membantu teman-teman semua untuk menyelesaikan masalah teman-teman semua. Tenang saja, karena guru BK mempunyai kode etik untuk tidak menyebarkan masalah klien ke semua orang. Jikapun masalah tersebut diceritakan, akan namanya itu disensor atau disamarkan, tidak akan diceritakan namanya siapa. Begitupun jika teman-teman sudah bekerja di tempat kerja, biasanya di tempat kerja itu ada namanya konselor juga di bagian HRD. Biasanya di bagian HRD atau sumber daya manusia itu biasanya tersedia, entah itu dari bimbingan konseling atau mungkin dari psikolog. Teman-teman semua bisa menceritakan apapun kepada dia, dan kalau teman-teman takut, itu jangan takut, ceritakan saja semuanya, karena psikolog yang benar itu tidak akan menceritakan atau menyebarluaskan masalah kliennya, karena di situ ada kode etik yang harus dijaga. Oke. Selain itu, apa ya? Jika teman-teman tidak memiliki masalah pun juga bisa datang ke konselor untuk sekedar teman curhat dan lain sebagainya. Cerita-cerita bahagia pun juga bisa diceritakan kepada psikolog di kantor atau konselor di kantor atau di sekolah teman-teman semua. Jadi selain itu, biasanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah nih, untuk ke sekolah dulu ya, biasa soal percintaan, soal pendidikan dan sebagainya. Kebetulan saya waktu itu ambil penelitian tentang ada gak sih pengaruh pemilihan sekolah lanjutan pengaruh pemilihan sekolah lanjutan terhadap siswa gitu. Jadi saya meneliti bahwa banyak sekali anak-anak yang memilih sekolah lanjutan itu
cuma berdasarkan ikut-ikutan aja. Ada gak teman-teman di sini semua? Nah, jadi teman-teman di sini waktu itu saya mempunyai masalah, dan itu banyak banget anak-anak yang di SMA. Waktu itu saya PPL, praktek kerja lapangan, kayak PKL gitu, PPL namanya, saya lupa. Praktek pengenalan lingkungan kalau nggak salah namanya. Di sekolah itu saya coba tanya, kamu sekolah di sini ikut-ikutan teman, disuruh guru, atau berdasarkan ekonomi karena sekolah di sini murah, atau apa? Rata-rata banyak yang bilang ikutan teman, sekolah murah, dan lain sebagainya. Itu artinya berarti setiap siswa individu itu tidak memiliki kemerdekaan dalam memilih sekolah, apalagi sistem zonasi ya. Jadi sekolahnya yang belum tentu bagus ada dekat dia, yang bagus ada agak jauh dari rumah dia, jadi mungkin bisa tidak sesuai dengan keinginan. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut saya jadikan penelitian untuk skripsi saya, dan terbukti banyak sekali masih siswa-siswa yang memiliki memilih sekolah-sekolah lanjutan tidak sesuai dengan dirinya. Selain itu, permasalahan yang biasa terjadi di sekolah itu ya percintaan, seperti biasa. Anak-anak muda zaman sekarang tuh, percintaannya ini sudah seperti apa ya? Seperti orang dewasa di anak-anak sekolah ini. Mohon maaf aja ya, kasus hamil di luar nikah itu berdasarkan data yang ada, di bawah anak-anak di bawah umur itu cukup tinggi ya, dan pernah ada kasus di Jawa Timur kalau nggak salah, pendaftaran pranikah apa gimana, pokoknya pendaftaran ke KUA di umur di bawah yang seharusnya. Jadi kayak pendaftaran gitu khusus untuk yang di bawah umur karena mungkin sudah terlanjur hamil dan lain sebagainya. Jika teman-teman semua memiliki permasalahan tersebut, boleh diceritakan di bawah, atau permasalahan temannya juga boleh ceritakan di bawah, tapi disamarkan namanya dan nama sekolahnya. Jika disebutkan, disamarkan saja. Nanti kita bahas bareng-bareng di video berikutnya. Selain itu, biasanya kalau kita lanjut di pengalaman permasalahan di lingkungan kerja. Saya kan kuliah itu sambil bekerja ya, jadi bekerja di hari biasa dan kuliah di malam Sabtu dan hari Sabtu. Nah, selama bekerja, permasalahan itu di tempat kerja ada saja, entah permasalahan rebutan sosok wanita atau pasangan, atau permasalahan tentang kerjaan yang saling tumpang tindih, saling mengandalkan satu sama lain, saling ikut campur urusan divisi lain dan lain sebagainya. Itu banyak sekali masalah di kantor. Saya saat itu bukan sebagai konselor ya di kantor, cuma bekerja biasa, tapi teman-teman saya banyak yang curhat ke saya karena saya dianggap orang yang mau mendengarkan, dan saya juga suka dengerin orang cerita, jadi saya dengarkan aja walaupun saat itu belum ada basic ilmunya. Jadi saya cuma dengar cerita, kasih masukan seadanya aja. Jadi permasalahan kayak utang pinjol, banyak yang terlilit pinjol dan lain sebagainya. Selain itu juga ada yang judi online, yang merasa judi online itu bisa membantu dirinya, padahal sekali lagi judi online itu tidak akan membantu kita sama sekali untuk ekonomi kita. Yang membantu kita adalah
kemampuan kita sendiri untuk bekerja agar mempunyai kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan sekali-kali percaya dengan judi online maupun judi yang konvensional. Oke? Mungkin itu saja cerita-cerita atau pengalaman yang saya berikan atau pengetahuan yang saya miliki. Jika ada teman-teman yang mau bercerita tentang pengalamannya ataupun masalah hidupnya, bisa di kolom komentar, boleh disamarkan namanya agar tidak malu untuk bercerita dengan panjang lebar di kolom komentar. Kita lanjut lagi ya di gamenya. Ini kita membuka kamar B15 dan membuka mengisi dengan barang-barang yang sudah tadi kita beli ya. Teman-teman semuanya, ada yang sudah bermain game ini? Mungkin anak-anak sekolah kali ya. Jika sudah ada yang bermain game ini, sudah sampai mana? Kafling B, C, atau D, E, F? Sini saya masih kafling B karena nggak terlalu ngepush ya. Sini kita terima-terimain dulu. Ada si Putra mau nyewa 2 hari. 2 hari itu buat apa? Mungkin ngelamar kerja di kota tersebut 2 hari gitu ya. Di sini masih ada satu lagi. Oke. Mungkin sampai di sini dulu gameplay kita hari ini dan sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada keliruan, saya mohon maaf, dan jika ada yang salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Semoga semuanya bermanfaat, dan sampai jumpa di gameplay game berikutnya, di game-game yang lain atau game juragan akusi juragan kosan ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.